Alasan yang kedua, karena di bulan Ramadan ini ada nuzul Quran. Kita tahu bahwa alasan yang kedua di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa Lailatul Qadar spesial atau khusus diberikan kepada umat Muhammad. Oleh karenanya kesempatan ini, kalau ada umat Muhammad tidak kedapatan Lailatul Qadar, ini sangat disayangkan. Emang tidak kadung diberi hadiah oleh Allah Subhanahu. Ada konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah, ada konsep strategi yang diajarkan oleh Rasulullah, juga dicontohkan oleh Rasulullah, yang kalau kita melakukan semua dapat fadilah Lailatul Qadar asalkan dilakukan. Ya, pertama, Rasulullah jauh sebelumnya sudah bersiap-siap untuk mengisi bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat, menambah sholat. Itu. Sementara dalam agama, sholat adalah amrun tauqifi, nggak boleh mengada-ada, nggak boleh ngarang-ngarang sholat sendiri, agar umatnya selamat dari bid'ah bikin sholat sendiri. Rasulullah memberi modal sholat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang pertama, step pertama, asalkan jenengan tidak telat melaksanakan tarawih 1 bulan penuh, punya peluang dapat Lailatul Qadar sebulan loh. Sampai selesai. Ini resepnya. Yang kedua, resep yang ditawarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan beliau sendiri apa? Ya'ti Jibril fi kulli lailatin fi min Ramadan wa yudarrisul Quran. Hadis ini terkenal Imam Bukhari dan Muslim dari Imam Abbas. Mereka Jibril tiap malam di bulan Ramadan itu mendatangi Nabi, diajak terus Al-Quran. Jadi Nabi tiap malam hatam Al-Quran. Jadi kunci yang kedua, kita harus hatam tiap malam. Mampu nggak? Pengetahuan. Mampu. Jerusalem berapa kalau tiap tahun di bulan Ramadan berapa? Ya, satu lagi 4. Di royok itu royokan. Nabi sendiri tiap malam sidang malam 1 kali ya. Tapi nggak usah putus asa. Apakah harus kita hatam tiap malam? Tidak. Paling tidak kita umatnya jangan sampai tidak hatam dalam 1 bulan Ramadan. Ini solusi pertama. Jangan sampai tidak hatam 1 bulan Ramadan. Bisa. Kalau nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak punya kemauan. Benar nggak punya kemauan? Coba. 1 juz berapa lembar? 10 atau 9 ya? Katakanlah minumnya 9. Kalau standar cetakan pojok 9 lembar. Coba kalau kita punya kemauan, habis zuhur 1 lembar setengah, habis asar 1 lembar setengah, habis maghrib 1 lembar setengah, habis isya 1 lembar setengah, habis subuh 1 lembar, lengkap dari 5 waktu sehari semalam dapat 1 Yasin berapa lembar? 2 lembar setengah. Bisa membaca Yasin 2 lembar setengah. Berapa menit Yasin? 10 menit. Berarti hanya membutuhkan 5 menit dengan duduk 1 lembar setengah. 1 bulan bisa. Yang lain nggak
bisa, bukan nggak bisa, nggak ada kemauan. Ustaz, aku nggak bisa baca Quran, gimana caranya? Gampang. Solusi yang kedua. Solusi yang kedua, selama 1 bulan penuh, setiap malam jangan sampai tidak baca Al-Quran. Minimal 100 ayat. Banyak 100 ayat. Iya, kalau surat Al-Baqarah. Kalau kulhu 5 ayat dibagi ini dikali 20 selesai kan? Ya. Jadi jangan sampai tidak baca Al-Quran tiap malam Ramadan minimal 100 ayat. Ini peluang mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih kurang gampang apa sih? Yang ketiga, ini konsep Rasulullah loh. Maka saya berani kalau kita mengikuti konsep Rasulullah, yakin kita dapat Lailatul Qadar. Yang ketiga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwad ma fi sabihi firadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah itu kalau bulan Ramadan kedermawanannya meningkat. Jika puasa dermawannya Rasulullah nggak bisa ditiru, sulit ditiru, apalagi di bulan puasa. Gimana gambaran kedermawanan Rasulullah? Perhatikan, nanti tiru ya. Satu hari Abu Hurairah bertamu kepada Rasulullah. Apa kata Abu Hurairah? Rasul, nggak makan 3 hari. Mengeluh kepada sang Nabi yang nggak makan 3 hari. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mau ngambil beras, kurma enggak? Langsung jawabannya dibuka. Abu Hurairah, coba sentuh perutku. Apa di balik jubahku? Buka. Jubah dalamnya dibuka oleh Abu Hurairah. Ternyata ada lempengan batu bata. Kenapa Rasulullah? Kamu 3 hari belum makan. Nabi 5 hari belum makan. Sampai ditempeli dengan batu. Waduh, lebih parah lagi kata Abu Hurairah. Dirinya 3 hari nggak makan, sang Nabi 5 hari tidak makan. Perhatikan. Udah duduk sama-sama ngomong. Nah, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di luar dugaan, masalah. Tiba-tiba ada tamu membawa 1 bak susu kambing kesukaan Nabi. Oh udah, Abu Hurairah 3 hari nggak makan, Nabi 5 hari nggak makan. Nah itu Abu Hurairah ada hadiah, yuk kita minum susu dia ini. Setelah disuguhkan susunya, ya, belum menyicipi ada ketukang pintu. Assalamualaikum, berhenti. Waalaikumsalam. Setelah dibuka, siapa yang mengetok pintu tersebut? Seorang wanita dengan anaknya. Mengetuk lagi. Rasul yang minta bantuannya, saya dengan anak saya seharian belum makan. Hanya sehari loh. Abu Hurairah 3 hari, Rasulullah 5 hari, tamunya perempuan dan anaknya sehari belum masuk, kata Rasulullah. Apa sikap Rasulullah? Bu, silakan minum. Susu itu disediakan dan dipersilakan kepada ibu yang belum makan sah. Dilihat oleh Rasulullah. Minum terus singkat cerita, udah kenyang bu? Tidak. Ada sisanya? Ada. Diserahkan kepada Abu Hurairah. Minum Abu Hurairah. Abu Hurairah gemetar. Minum, kenapa makanya gemetar? Minum karena apa Rasulullah? Semestinya jenengan yang minum duluan. 5 hari nggak makan. Udah minum saja Abu Hurairah. Sambil minum dan meneteskan air mata kagum terhadap sang Nabi dan pemimpin. Setelah Abu Hurairah minum, ternyata ada sisa. Minum Abu Hurairah, sudah kenyang Rasulullah, baru Rasulullah terakhir. Kalau ada sisa yang tak minum. Kira-kira bisa ditiru nggak? Paling yang ada
Ada assalamualaikum, minta bantuannya. Mama, ada sisa makanan enggak? Nggak ada, ya udah. Maaf, nggak ada bu. Itu kita. Kalau bilang enggak, dia apa? Beliau persilakan pak. Sudah, penutup. Cerita yang luar biasa, apa menarik. Bahkan saya pun juga kagum dengan cerita ini. Cerita Israeliat. Sebab kaum Nabi Musa datang ke Nabi Musa. Suami istri kaumnya Nabi Musa ini seumur-umur sudah lahir sampai waktu itu miskin, hidup di bawah garis kemiskinan. Bertakwa kepada Nabi Musa. Nabi Musa, ya kami berdua ini kehidupan kami bukan hanya pas-pasan, miskin cuma miskin. Terus minta tolong deh, mintakan kepada Allah agar saya diberi kekayaan setahun saja. Ini merasakan jadi orang kaya. Nanti setelah setahun bangkrut lagi nggak mau. Saking apa ngirnya melihat orang kaya. Setahun nggak apa-apa, nanti bikin bangkrut lagi nggak apa-apa. Lebih bangkrut dari sekarang asalkan saya bisa merasakan jadi orang kaya. Minta lapor malaikat apa Nabi Musa kepada Allah. Ternyata dituruti oleh Allah. Baik, janji yo 1 tahun ya. Iya, sampaikan ke kaum kamu. Udah dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta lagi, ya, kaya membangun rumah yang dipagari oleh luar biasa. Apa yang dilakukan si kaya mendadak ini bukan berfoya-foya, makanan tetap bersahaja. Tapi dia oleh berangkat dari dirinya kepada tetangga yang kaya, luar biasa sedekahnya, dia nggak terima kalau aku kaya harus aku lebih dermawan daripada dia. Apalagi hanya aku diberi kekayaan satu saat. Udah. Pintu pagar dibuka untuk memberi sedekah. Saking banyaknya masyarakat, satu pintu nggak muat. Agar lancar tidak berdesakan, pagarnya dikasih pintu 7 pintu masuk. Udah kebagian semua dan tidak berdesak-desakan. Saking asiknya pasangan suami istri menjadi orang kaya, saking asiknya bersedekah nggak terasa setahun sudah lebih. Ngomong istrinya, mas, jangan lengah loh, jangan marah kamu. Kenapa? Ini kita kaya sudah berapa lama ya? Oh iya, sudah setahun lebih. Ayo kita lapor, mestinya kita tahu dulu kok tambah kaya. Lapor kepada Nabi Musa. Nabi Musa, ya, ada yang keliru nggak? Kenapa? Kami sudah 1 tahun yang kaya, tapi nggak bangkrut. Padahal ada Allah diancam, ya 1 tahun saja lah. Ini sudah lebih 1 tahun. Nabi Musa juga bingung, nanti tak tanya ke Allah. Lapor ke Allah. Ya Allah, ada sesuatu yang aneh. Apa? Kaumku minta merasakan kaya 1 tahun dan jangan dipenuhi dengan ancaman 1 tahun saja. Ya, terus sampai sekarang tetap kaya dia. Di mana? Sisipan di mana ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Musa, kekayaan yang diberikan kepada dia hanya 1 pintu. Hanya 1 pintu. Sementara kedermawanan dia, saking dermawannya, pagarnya dibor menjadi 7 pintu. Masa dia lebih dermawan daripada aku? Tak mungkin lah. Kalau dia sedermawan itu sampai membuka 7 pintu, yang awalnya aku hanya memberi 1 pintu, tak mungkin. Maka dia terus kah? Kaya. Itu jawaban. Ini sesuai selaras dengan sabda Nabi. Mana qasamalun min sadaqatin bariyat. Dengan demikian kuncinya 3, bukan cuma 1 loh. Kalau ingin ada Qadar pertama, tarawih jangan telat. Ya, yang kedua baca Quran tiap malam.
Yang ketiga, kalau punya rezeki keluarkan mumpung di bulan suci Ramadan. Kalau kita mengikuti resep Rasulullah, insya Allah 99,9% kita kedapatan Lailatul Qadar. Aku lakukan yang ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.